Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, saya Putri Purnamasari dan rekan saya Sela Sarmila. Di sini kami akan membahas tentang habitat, pola persebaran, serta contoh reptilia. Mata kuliah Taksonomi Hewan 2, dosen pengampu yaitu Ibu Devita Permatasari, MPD. Baiklah, materi yang pertama yang akan menjelaskan saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang persebaran reptil di Indonesia. Reptil merupakan salah satu fauna yang terdapat di wilayah Indonesia. Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai negara yang memiliki kekayaan jenis reptil paling tinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis reptil terdapat di Indonesia. Pulau Sumatera memiliki 300 jenis reptil dan amfibi, dan 23%-nya diantaranya merupakan jenis endemik. Nah, Indonesia memiliki jenis reptil yang berbeda pada setiap wilayah dengan total 511 jenis dan 150 yang endemik. Penelitian reptil pertama kali dilakukan oleh Roich pada tahun 1915 yang mendeskripsikan 267 jenis kadal. Selanjutnya, penelitian lain di wilayah Indonesia yang telah dilakukan peneliti diantaranya yaitu Iskandar pada tahun 1996 menemukan 4.007 jenis kadal dari 9 famili di Sumatera, Jawa, Borneo, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan New Guinea. Nah, itu tadi pola persebaran reptil di Indonesia. Sekarang kita akan masuk ke habitat reptil. Sebagai satwa ektotermal, reptil tersebar pada berbagai macam habitat. Jenis-jenis reptil dapat hidup di laut, pesisiran air tawar gurun, bahkan pegunungan. Penyebaran reptil sangat dipengaruhi oleh cahaya matahari yang mencapai daerah tersebut. Nah, selanjutnya yaitu reptil terbagi menjadi 4 ordo. Yang pertama yaitu ordo krokodila atau buaya. Ciri-ciri dari ordo ini yaitu bentuk tubuhnya seperti Lacertilia, tetapi ukurannya lebih besar dan kulitnya tebal, terdiri dari zat tanduk dan di bawahnya terdapat tulang. Nah, yang kedua yaitu ordo Rhynchocephalia. Ciri-ciri dari ordo ini yaitu tidak mempunyai telinga bagian luar, mempunyai kait di bagian punggung seperti perpanjangan dari tulang rusuk, terdapat lekukan di sekitar bola matanya, dan pejantannya tidak mempunyai penis. Ordo ini hanya ada di New Zealand dan hanya ada 2 spesies, yaitu Sphenodon gunteri dan S. punctatus. Nah, yang ketiga yaitu ordo Squamata atau reptil bersisik. Yang pertama yaitu subordo Sauria atau lizard. Ciri-ciri dari ordo ini umumnya kecil kecuali biawak dan komodo. Mulutnya dilapisi zat tanduk, umumnya mempunyai kaki, rahangnya kaku, dan mempunyai kelopak mata. Nah, yang kedua yaitu subordo Serpentes atau ular. Ciri-ciri dari ordo ini yaitu tidak mempunyai tulang dada, tulang rusuknya banyak, tidak mempunyai kaki, rahang dapat terbuka lebar, tidak mempunyai kelopak mata, tidak mempunyai telinga bagian luar, dan lidahnya bercabang. Nah, yang terakhir yaitu ordo Testudinata atau kura-kura dan penyu. Ciri-ciri dari ordo ini yaitu bentuk tubuhnya bulat, perisainya melekat pada tulang punggung dan tulang rusuk,
bernapas dengan kloaka, dan yang hidup di air laut mempunyai kaki pipi, sedangkan yang hidup di air tawar kakinya berjari dan berkuku. Baiklah, selanjutnya yaitu contoh-contoh reptilia. A. Ordo Crocodilia. Yang pertama yaitu buaya muara atau Crocodylus porosus. Klasifikasinya yaitu Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Reptilia, Ordo Crocodilia, famili Crocodilidae, genus Crocodylus, spesies Crocodylus porosus. Nah, buaya muara sejenis buaya yang terutama hidup di sungai-sungai dan di laut dekat muara. Daerah penyebarannya dapat ditemukan di seluruh perairan Indonesia. Moncong spesies ini cukup lebar dan tidak punya sisik lebar pada tengkuknya. Sedangkan panjang tubuh termasuk ekor bisa mencapai 12 meter seperti yang pernah ditemukan di Sangatta, Kalimantan Timur. Nah, penyebaran buaya muara memiliki wilayah perantauan mulai dari perairan Teluk Benggala, Sri Lanka, Bangladesh, India, hingga perairan Polinesia, Kepulauan Fiji, dan Vanuatu. Nah, sedangkan habitat favorit untuk mereka tentu saja perairan Indonesia dan Australia. Tersebar di seluruh Indonesia, terkhususnya Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Yang kedua yaitu buaya sepit atau senyulong, Thomistoma sclegeli. Klasifikasinya yaitu Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Reptilia, Ordo Crocodilia, famili Gavialidae, genus Thomistominae, spesies Thomistoma sclegeli. Buaya sepit ini termasuk ke dalam hewan berdarah dingin, yaitu suhu tubuhnya dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Makanan buaya dapat berupa ikan, burung, mamalia, dan terkadang juga buaya lain yang lebih kecil, bahkan bangkai buaya dewasa. Indonesia merupakan salah satu pusat penyebaran buaya senyulong, yakni di timur Sumatera, Kalimantan, dan Jawa Barat. Selain di Indonesia, buaya ini dapat ditemukan di Sarawak dan Semenanjung Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Nah, hewan ini adalah spesies buaya yang hidup di air tawar, rawa-rawa, danau, dan sungai dataran rendah. Hewan ini membuat sarang yang dapat ditemukan di tajuk hutan, naungan, dataran gambut yang menggunduk, dan kedekatan dengan air. Nah, contoh yang ketiga yaitu buaya air tawar dan buaya siam, Crocodylus siamensis. Klasifikasinya yaitu Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Reptilia, Ordo Crocodilia, famili Crocodilidae, genus Crocodylus, spesies Crocodylus siamensis. Buaya ini merupakan predator oportunis bagi makhluk di sekitarnya yang mengambil mangsa apapun, cocok untuk ukuran mereka masing-masing dengan peningkatan proporsi ukuran mangsa, ukuran seiring peningkatan ukuran tubuh. Nah, di Indonesia sendiri diperkirakan habitat yang tersisa hanya berada di Kalimantan Timur, tepatnya di Danau Mesangat, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan ukuran buaya siam, termasuk jenis buaya berukuran sedang, dengan panjang tubuh hanya dapat tumbuh sekitar 4 meter. Mereka umumnya tidak agresif terhadap orang-orang dan tidak ada laporan dikonfirmasi buaya siam membunuh orang. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Sela Sarmila. Saya Sela Sarmila dengan NIM 207190110. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya sebelumnya yaitu Putri Purnamasari.
Langsung saja, yang B itu ada ordo Rhynchocephalia. Ordo ini hanya memiliki satu spesies, yaitu Tuatara atau Sphenodon puncatus. Klasifikasinya yaitu Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Reptilia, ordo Rhynchocephalia, famili Sphenodontidae, genus Sphenodon, spesies Sphenodon puncatus. Ordo ini hanya terdapat di Selandia Baru dan tidak ada di Indonesia. Dia memiliki tipe tengkorak diapis. Adapun hewan ini juga merupakan karnivora dan aktif mencari makan pada malam hari dengan habitat di air maupun di darat. Ordo ini bereproduksi secara ovipar dengan fertilisasi internal seperti kebanyakan reptil yang lain. Telurnya ditempatkan pada suatu lubang dan akan menetas dalam waktu 1 tahun. Pertumbuhan dan perkembangan tuatara sangat lambat. Panjang tubuhnya sekitar 24-46 cm. Sedangkan usianya bisa mencapai 100 tahun. Selanjutnya yang C, itu ada ordo Squamata. Contoh yang pertama yaitu kadal pohon hijau atau Dacia olivacea. Klasifikasinya yaitu Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Reptilia, ordo Squamata, famili Cincidae, genus Dacia, spesies Dacia olivacea. Kadal ini sering ditemukan di balik seresah, batang pohon yang sudah mati, bebatuan, dan reptil ini juga memiliki ciri-ciri tubuh yang gempal, panjang tubuh dari moncong hingga anus maksimal 11 mm. Panjang total hingga ujung bisa mencapai 292 mm. Kadal ini menyebar di seluruh Indonesia, khususnya Pulau Sumatera, yaitu Provinsi Lampung. Contoh yang kedua yaitu kadal ular atau Lygosoma quadrupes. Klasifikasinya Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Reptilia, ordo Squamata, famili Cincidae, genus Lygosominae, spesies L. quadrupes. Kadal ini juga menyebar di seluruh Indonesia, khususnya Pulau Sumatera, Provinsi Lampung. Sama seperti kadal pohon hijau tadi, kadal ular sering ditemukan di balik seresah, batang pohon yang sudah mati, dan bebatuan. Reptil ini berukuran kecil dengan bentuk tubuh hampir silindris, memiliki panjang keseluruhan hingga sekitar 192 mm, dengan ekor kira-kira setengahnya atau kurang sedikit. Dan contoh yang ketiga yaitu kadal kebun atau Eutropis multifasciata. Klasifikasinya yaitu Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Reptilia, ordo Squamata, famili Cincidae, genus Mabuyinae, spesies E. multifasciata. Kadal ini juga memiliki habitat yang sama dengan kedua kadal yang saya jelaskan tadi. Ia memiliki ciri-ciri yaitu berwarna coklat dengan jalur coklat gelap, bertepi terang keputih-putihan atau kekuning-kuningan pada punggungnya. Kadal ini juga menyebar di seluruh Indonesia, khususnya Pulau Sumatera, Provinsi Lampung. Yang terakhir, atau yang D, ada ordo Testudines. Contoh yang pertama yaitu kura-kura bercangkang datar atau Notocelis platinota. Klasifikasinya yaitu Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Reptilia, ordo Testudines, famili Geomididae, genus Notocelis, spesies N. platinota. Kura-kura bercangkang datar merupakan kura-kura endemis Pulau Sumatera. Jenis ini juga terdapat di wilayah Bengkulu.
Keberadaannya kini mulai terancam punah karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestariannya serta pemanfaatannya secara berlebihan. Apabila ini terjadi secara terus-menerus, maka akan mengalami kepunahan dan akan mengurangi keanekaragaman jenis kura-kura yang ada di wilayah Bengkulu tersebut. Untuk itu, sangat diperlukan dilakukannya konservasi agar terjaga kelestariannya. Nah, salah satu upaya untuk menjaga kelestarian N. platinota ini adalah dengan dilakukannya konservasi secara ex situ. Contoh yang kedua yaitu kura-kura matahari atau Heosemys spinosa. Klasifikasinya yaitu Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Reptilia, Ordo Testudines, famili Geomididae, genus Heosemys, dan spesiesnya Heosemys spinosa. Kura-kura matahari ini berwarna coklat hingga coklat kehitaman dan berbentuk oval. Kepala berwarna hitam dengan sedikit warna orange di bagian sisi kepala dan moncong. Kepala dapat masuk sempurna ke dalam karapas. Tungkainya memiliki selaput dan cakar dengan sisik berwarna dominan hitam. Terdapat juga sisik berwarna orange tersebar berupa bercak yang terlihat jelas. Ekornya berbentuk bulat langsing dengan sisik dominan hitam dan bercak orange. Kura-kura matahari ini juga ditemukan di perairan kota Pontianak atau Kuburaya, yaitu Provinsi Kalimantan Barat. Dan contoh yang ketiga ada bulus atau labi-labi atau Amida cartilagineae. Klasifikasinya yaitu Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Reptilia, Ordo Testudines, famili Trionychidae, genus Amida, spesies Amida cartilaginae. Bulus atau labi-labi ini juga merupakan suku kura-kura air tawar bertempurung lunak yang memiliki penyebaran paling luas di dunia. Labi-labi ini memiliki kandungan zat gizi yang tinggi, serta adanya kepercayaan dari masyarakat tertentu bahwa daging labi-labi dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Penangkapan labi-labi secara terus-menerus juga masih mengandalkan dari alam, sehingga keberadaan spesies ini terancam kelestariannya. Adapun daerah penyebarannya itu di Indonesia yang meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Irian. Cukup sekian pembahasan dari kelompok kami, yaitu mengenai habitat, pola persebaran, serta contoh reptilia. Semoga apa yang kami jelaskan tadi bisa bermanfaat dan dapat dipahami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.